Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan berbagi tentang masalah tarik data dan sinkron. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa telah terjadi atau di pemutahiran aplikasi Dapodik telah dari versi 2021C ke 2021D. Ini tujuannya dalam pengumpulan data semester 2. Yang dimana kita ketahui sebelum melakukan pembaruan dari versi C ke versi D, setiap ada perubahan PET itu disarankan untuk melakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Apabila sudah mengerjakan di versi C, silakan dilakukan pengiriman data terlebih dahulu sebelum melakukan pengupdatean ke versi D. Oke, kita kembali ke pembahasan utama terkait tarik data, sistem tarik data. Di sini kenapa saya lebih tertarik membahas terkait tarik data, karena masih banyak sekali dari teman-teman operator yang masih bertanya-tanya tentang apa sih kegunaan dari tabulasi tarik data ini, dan masih banyak sekali lembaga yang masih kurang memahami terkait dengan sistem tarik data. Nah, tentu terlebih yang paling utama sebelum kita melakukan tarik data, maka yang paling awal kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari tarik data dan apa sih pengertian dari sinkronisasi, yang pada dasarnya kedua ini ada kaitannya. Nah, di sini saya membahas sedikit terkait masalah ini. Tarik data itu merupakan proses pengiriman. Tarik data itu merupakan proses pengiriman satu arah, di mana hanya akan menurunkan data yang mengalami perubahan yang terdapat pada server saja. Nanti kita akan bahas untuk lebih lanjutnya. Sedangkan sinkronisasi itu merupakan proses pengiriman dua arah yang akan menurunkan data yang mengalami perubahan di server dan akan mengirimkan data yang mengalami perubahan yang ada di lokal. Nah, lokal ini apa dan server ini apa? Lokal artinya adalah aplikasi Dapodik ini atau aplikasi Dapodiknya yang ada di lembaga teman-teman. Server, apa yang dimasukkan dengan perubahan data yang ada di server? Server itu adalah manajemen yang ada di manajemen dinas, manajemen kementerian itu sendiri. Nah, jadi maksudnya di sini tarik data baru akan bisa dilakukan apabila teman-teman dari lembaga mengajukan perubahan data. Misalnya perubahan data siswa, ada kesalahan nama, kesalahan apapun itu, dilakukan lewat aplikasi atau perpal. Nanti dinas akan melakukan approval. Nah, otomatis perubahan itu dalam hitungan 1 kali 24 jam akan mengalami perubahan. Perubahan itu akan masuk ke server, dia tidak akan masuk ke lokal. Dia masuknya ke server. Begitupun dengan perubahan PTK. Misalnya ada perubahan nama PTK, nama ibu kandung PTK, nama tempat tanggal lahir PTK, dan apapun. Pokoknya perubahan yang dilakukan di perpal. Ataupun perubahan jenis PTK dari misalnya dari tenaga admin dijadikan jadi guru kelas, atau dari guru kelas menjadi kepala sekolah, atau menjadi penjaga sekolah, atau menjadi apa. Dan juga reset akun PTK, dan apapun yang diajukan perubahan di manajemen atau yang diajukan ke dinas. Nah, jadi bagaimana sih supaya perubahan yang dilakukan di server itu bisa turun ke aplikasi lokal atau aplikasi yang ada di lembaga? Karena masih banyak dari teman-teman operator
begitu mengajukan perubahan, mereka biasanya kebingungan. Perubahan sudah disetujui, sudah dilakukan, tetapi di di aplikasi lokal masih data yang itu saja, jelas tidak akan berubah karena proses penurunan data dari server ke lokal itu belum terjadi karena belum adanya action tarik data ini. Pada dasarnya, walaupun menggunakan sistem sinkronisasi itu masih juga bisa, tetapi akan terjadinya tumpang tindih dan kemungkinan suksesnya itu paling minim. Jadi diusahakan menggunakan proses tarik data terlebih dahulu. Nah, dalam proses tarik data ini bagaimana sih cara sistemnya tarik data? Tarik data apabila sudah ada instruksi dari operator dinas setelah melakukan perubahan, setelah diinstruksikan oleh operator dinas untuk silakan tarik data, maka sekolah atau lembaga silakan melakukan tarik data. Dengan syarat harus memiliki data yang invalid terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya data teman-teman ini sudah valid semua? Nah, jadi otomatis kita membutuhkan data invalid terlebih dahulu. Caranya ya cukup gampang sekali. Bisa kita melakukan perubahan di misalnya di rombel. Silakan membuat rombel kosong. Misalnya lakukan pembuatan rombel kosong di sini. Tinggal diklik tambah. Silakan dimasukkan semua sesuai. Jangan diisi anggota rombel dan pembelajarannya. Nanti ini otomatis akan terbaca invalid. Karena sistem ini harus menggunakan atau harus memiliki data yang invalid terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalau misalnya dirasa sudah dibuat data invalid, silakan ke menu tarik data. Nah, di sini kalau ada invalid dia akan langsung seperti ini. Nah, silakan ya, langsung. Caranya hampir mirip dengan proses sinkron. Semua tabulasi dilakukan validasi untuk mengecek invalid datanya. Prosesnya sama, cuman beda dari sistem penarikan dan dari proses transaksinya saja. Nah, setelah itu tarik data baru dilakukan. Nah, inilah tampilannya. Tarik data ya, silakan ditarik datanya. Tarik. Nah, seperti ini. Langsung diklik nanti akan langsung keluar. Apabila sudah berhasil akan langsung keluar. Nah, apabila ini sudah berhasil melakukan tarik data, yang ditarik. Nah, saya sudah tarik. Biarkan berjalan. Nah, dalam proses ini tentu setelah dilakukan tarik data, silakan melakukan perbaikan lagi, di mana data yang diinvalidkan kembalikan dia seperti semula. Kembalikan dia jadi valid karena kita tentu akan harus melakukan proses sinkronisasi lagi. Nah, misalnya ada pertanyaan kenapa harus melakukan proses sinkronisasi? Ya tentu harus kita melakukan proses sinkronisasi sekali lagi karena kita sudah mengambil data yang ada di server menuju ke lokal. Jadi lokal harus segera melakukan sinkronisasi untuk memadankan data antara lokal dengan server biar tidak ada data yang tumpang tindih. Jika misalnya ada pertanyaan, jika kita tidak melakukan sinkronisasi, maka apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi jika itu tidak dilakukan sinkronisasi setelah melakukan tarik data, apabila suatu hari misalnya ada pembaharuan PET, otomatis sekolah akan
melakukan proses pembaruan. Jadi setelah dilakukan pembaruan PET tanpa melakukan sinkronisasi, data yang kembali bukan lagi data yang pembaruan kemarin. Jadi data yang kembali itu adalah data yang sebelum proses tarik data itu dilakukan. Nah, jadi alangkah lebih baiknya setelah dilakukan tarik data, silakan lakukan proses sinkron sekali lagi untuk memadankan data di lokal dengan di server ini, biar tidak adanya data yang tumpang tindih. Itu sekilas tentang proses tarik data. Nah, untuk proses yang lain nanti kita akan membahas di pembahasan yang selanjutnya. Mungkin cukup di sini. Jika memang ada yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.